belajar dari rumah. Kalau beberapa dari kalian sudah belajar di sekolah, kali ini di hari Jumat kalian akan belajar bersama Ustwi di tema 2, subtema 4 pembelajaran 4 yaitu bermain di tempat wisata. Kita sama-sama akan mempelajari muatan pelajaran SBDB yaitu karya hiasan dari bahan alam. Siapkan alat tulis kalian, bahan BBD jilid 2 kalian, serta buku tulis kalian. Kita awali pelajaran SBDB dengan baca basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim. Senang tidak? Beberapa waktu lalu kalian sudah masuk ke sekolah kan? Nah, kali ini kita akan melihat apa saja sih bahan alam yang bisa kalian kreasikan untuk membuat karya hiasan. Bahan alam seperti sudah kita pelajari pada BBD jilid 1. Kalian sudah menempelkannya atau di BBD jilid 1. Nah, kali ini yang akan kita pelajari bahan alamnya berasal dari kerang, kemudian pasir pantai, serta biji-bijian. Nah, itu bahan yang berasal dari alam. Kalian masih ingat, bahan alam ada yang berasal dari hewan, juga ada yang berasal dari tumbuhan. Kerang dan pasir pantai berasal dari pantai, daerah pantai. Kemudian kalau biji-bijian itu termasuk bahan alam yang berasal dari tumbuhan. Berikutnya, apa sih ciri-ciri karya hiasan dengan menggunakan bahan alam? 1. Biasanya bahannya kering seperti kalian tempelkan pada BBD jilid 1. Kalau bahannya basah, itu akan menyebabkan karya kreasi kalian tidak bagus. Jadi sebelum menggunakan, carilah bahan alam yang kering. Misalnya daun kering, jangan daun yang masih berwarna hijau. Atau jika belum dikeringkan, keringkan dahulu di bawah sinar matahari. Kemudian bahan alam biasanya berasal dari alam bebas. Alam bebas berarti alam di sekitarmu. Bisa dari tumbuhan, bisa dari pantai, bisa dari daratan. Kemudian kalau karya hiasan dari bahan alam berarti karya tersebut didominasi, dominasi itu hampir semuanya dipenuhi oleh bahan alam, ditempelkan bahan alam. Kemudian ciri berikutnya, karya hiasan dengan bahan alam merupakan karya hiasan 2 dimensi, contohnya kolase, ya tidak. Nah, berikutnya bahan buatan apa saja? Contoh yang bisa kalian gunakan untuk kreasi kali ini yaitu pertama kardus bekas. Kardus bekas bisa berasal dari kardus sepatu, kardus misalnya susu, bubuk, atau kardus-kardus bekas pembungkus lainnya yang bisa kalian gunakan. Kemudian ada kotak tisu seperti ini ya. Kemudian ada kotak tisu toilet yang bulat tengahnya kardusnya, itu juga bisa dikreasikan. Kemudian bahan buatan berikutnya lem ungu, jelas ini untuk menempelkan. Kemudian apa sih alat? Ingat, alat tidak habis digunakan. Kalau alat lama-lama kan juga misalnya pensil lama-lama pendek, iya, tapi tidak habis digunakan seketika itu, ya tidak. Contohnya cutter atau untuk pemotong ya. Kalau ini digunakannya harus di bawah pengawasan ayah dan bundamu. Kemudian gunting. Kemudian pensil. Pensil untuk apa? Jelas, pensil untuk membuat polanya. Gunting misalnya untuk menggunting bahan alamnya. Cutter misalnya memotong pinggiran kardus, seperti itu. Itu alat yang digunakan. Kemudian ada penggaris, membuat garis tepi. Ukurannya kardus misalnya agar ukurannya sama, diukur dengan penggaris. Berikutnya, bagaimana sih langkah-langkah membuat kreasi hiasan figura dari bahan alam? Di layar slide ada figura, ada bingkai, tapi di pinggirnya ada bahan alam. Bahannya alam apa? Betul, kerang. Yang pertama, siapkan alat dan bahan itu sudah paten, sudah pasti. Menyiapkan alat dan bahan dulu untuk membuat kreasi. Yang kedua, membuat pola bingkai serta yang kamu inginkan dari karton tebal. Jadi buat menyiapkan karton, kemudian dipola kartonnya, nanti akan Ustazah terangkan. Kemudian potong alas bingkai menggunakan cutter. Jadi kan kardus besar. Nah, bingkai itu kan bolong tengahnya. Nah, dibuat pola dengan penggaris dan pensil, kemudian dipotong tengahnya agar bolong. Kemudian berikutnya satukan alasnya dengan bingkainya yang bolong. Jadi nanti ada 2 lapisan. Kemudian beri lem pada sekeliling bingkai. Kemudian taburi bisa pasir, bisa juga kamu menempelkan kerang pada sekeliling bingkai. Dan jika
sudah jadi, bisa kalian jemur agar cepat kering lem yang menempel pada kerang. Untuk lebih jelasnya, saksikan video berikut ya nak. Sekarang kita akan membuat kotak tisu dari karton bekas. Bagaimana langkah-langkah membuatnya? Pertama, kita menyiapkan alat dan bahan. Kita menyiapkan karton bekas. Ini Ustazah menggunakan karton bekas dari kertas printer. Kartonnya seperti ini, bisa kita gunakan. Nanti kita balik, yang kita gunakan bagian dalamnya seperti ini. Itu bahan yang pertama. Kemudian bahan alam yang kita gunakan ada pasir pantai, ini yang halus, ini yang masih kasar. Kemudian ada kerang. Kemudian bahan buatan selain karton tadi yang bekas, kita juga menggunakan lem ini atau lem seperti ini juga bisa. Kemudian alatnya kita menggunakan pensil untuk membuat polanya, atau spidol, penggaris untuk membuat garis, serta gunting. Kalau tidak ada bisa menggunakan cutter. Pertama-tama kita menyediakan kertas karton seperti ini. Kertas karton seperti ini kan bagian luarnya. Kita balik saja sayang. Nah, balik. Kemudian digunting bagian sininya, pinggir-pinggirannya. Nah, digunting ya seperti ini. Kemudian, nah, dibentuk kotak seperti ini. Kita beri lem, sisi-sisi sininya diberi lem. Diberi lem ya sayang, bisa menggunakan lem. Kemudian sama bagian dalamnya kita juga menggunakan ini kertas yang kita balik seperti ini. Kemudian untuk bagian tengahnya kita bisa membuat pola. Untuk mengeluarkan tisunya kita bisa membuat pola menggunakan pensil. Kemudian nanti kamu gunting tengah agar bisa bolong seperti ini ya sayang. Nah, ini sudah bolong. Sekarang kita satukan dua kotak tisu ini dari karton bekas. Jadi karton itu bisa kita manfaatkan menjadi barang yang berguna. Nah, seperti ini. Nah, udah jadi kotaknya. Dari kotak seperti ini dilem bagian pinggir-pinggirannya, nanti kita beri lem. Jadi bisa diberi lem bagian sininya ya sayang, bagian lidah-lidahnya ya. Nah, seperti ini juga diberi lem dan akan jadi seperti ini. Sekarang kita akan menghias. Bagaimana menghiasnya? Siapkan dulu lem. Yang pertama kita lem ini bisa seperti ini atau seperti ini. Kemudian kita membuat pola. Polanya bisa menggunakan pensil atau spidol langsung juga tidak apa-apa. Kita membuat polanya. Misalnya Ustazah buat pola, terserah. Ini juga seperti ini. Kemudian ini kita beri lem. Kita beri lem ya. Kita beri lem. Pola yang tadi kita beri lem sayang. Mengikuti saja. Nah, seperti ini. Kemudian ditaburi saja. Ambil, Ustazah menggunakan pasir. Ditaburi sampai menutupi. Ditaburi sampai menutupi. Seperti ini. Nah, sudah menutupi kan sayang? Nah, seperti ini ya. Kemudian oke, nah kita bisa buang. Sudah terbentuk polanya.
Kemudian bagian sini juga sama. Kita ambil lem dulu. Lemnya mengikuti pola yang sudah kamu buat. Bisa kamu membuat pola bunga atau apapun. Taburi saja. Taburi hingga menutupi. Nah. Oke, seperti ini ya sayang. Oke, udah. Nah, jadi pola seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk bagian lain kita bisa menggunakan kerang. Kita ambil lem dulu. Nah, ini bisa bagian sininya kita beri kerang ya, misalnya ini. Bagian sininya juga kita beri kerang. Ambil kerangnya dan yang rada banyak ya, agar menempelnya mudah. Nah, seperti ini. Oke. Untuk kreasi lainnya bisa ambil lagi pola. Kamu buat pola, kemudian kamu gambar, kemudian caranya ya udah tinggal ditaburi saja. Nah, ini cara sederhananya menghias kotak tisu. Nah, mudah bukan? Kemudian langkah-langkah membuat kreasi berikutnya yaitu kreasi dari kotak tisu. Seperti pada slide ini dari kotak tisu bekas. Jadi kalau kotak tisu bekas dari kardus ini tidak polos ya biasanya. Nah, bagaimana cara menghiasnya? Yang pertama, siapkan polanya. Jadi kotak tisu, misalnya kalian tidak punya kotak tisu bekas, bisa dari kardus bekas sepatu. Nanti tengahnya atasnya dibolong. Nah, itu kan polos deh. Nah, polos itu sediakan lem. Lemnya diberi, misalnya kamu gambar pola dulu bunga. Di atas polanya tersebut kamu beri lem ungu. Nah, nanti kalian bisa lihat videonya. Kemudian olesi bagian luar kotak tisu menggunakan lem. Setelah itu sudah ada lem, taburi pasir. Pasirnya bisa dikreasikan kalau seperti itu ada warna merah, bisa loh pasir di warna merah. Jadi diberi cat warna pasirnya, kemudian habis itu dijemur baru digunakan nanti pasirnya berwarna merah. Kemudian kreasikan antara warna yang terang dengan warna yang gelap dari pasirnya. Perhatikan video berikut agar kalian memahaminya. Sekarang kita akan membuat karya hiasan figura dengan menggunakan bahan alami kerang. Tetapi alat dan bahannya yang akan kita gunakan, Ustazah perkenalkan dulu ya. Kita masih sama seperti tadi. Kita menggunakan kardus bekas atau karton bekas. Nah, ini karton bekas sayang, tuh. Ini karton bekas makanan Ustazah gunakan. Kemudian kita menggunakan pensil untuk membuat garis dan polanya. Kemudian penggaris. Ini juga pensil dan penggaris alat. Kemudian gunting untuk menggunting pinggir-pinggirannya juga alat. Kemudian bahannya selain ini bahan buatan, selain kardus bekas atau karton bekas kita menggunakan lem. Nah, kemudian bahan alam yang kita gunakan kerang ataupun pasir pantai seperti ini. Kemudian caranya kita membuat bingkai dulu. Ada dua kardus yang kita gunakan. Yang pertama alasnya ya sayang, ini alasnya. Yang kedua bingkainya. Jadi ada dua bagian, ukurannya sama. Nah,
ini kan udah alasnya, kemudian kita buat tutupnya, bingkainya. Nanti kamu gunakan penggaris. Nah, seperti ini bentuk segi 4 atau persegi ya, sesuai ukuran postcard ya, foto postcard seperti ini pola. Nah, pensil. Nah, sudahnya kamu gunting. Pertama tulis dulu, terus kamu gunting keliling. Nah, setelah itu jadi deh seperti ini, tinggal dilepaskan. Nah, kemudian disatukan. Cara menyatukannya gimana, Us? Nah, gunakan lem ya sayang. Nah, misalnya nih. Ingat, ada satu bagian yang tidak dilem, karena kalau nanti dilem sekelilingnya nanti tidak bisa untuk memasukkan foto. Jadi bagian sini Ustazah tidak lem ya sayang. Nah, seperti ini diratakan. Nah, misalnya seperti ini, tinggal disatukan antara bagian alas dan bagian bingkainya. Dah, jadi ini nanti bisa buat masukkan fotonya. Jadi cuma bagian sini dan sini. Jadi ini nanti tidak dilem semuanya. Karena untuk apa? Memasukkan foto. Nanti kalau kamu lem semua bagian, mau memasukkan fotonya dari mana? Ya kan? Nah, jadi nanti bagian yang masukkan foto dari sini. Oke. Setelah seperti ini, sekarang kita akan menghias. Ini kan sudah ada pola atas dan bingkainya. Kemudian kita satukan. Sekarang kita menghias. Ambil lem lagi. Nah, seperti ini. Beri lem pada sekelilingnya ya sayang. Nah, karena menggunakan bahan alam, nah, sedikit-sedikit dulu sekelilingnya. Ustazah menggunakan kerang. Seperti ini, saling berhadapan. Oke, ini juga. Seperti ini ya sayang. Pokoknya seluruh sekelilingnya apa namanya, bingkai. Terus oke. Hingga nanti semua bagian tertutupi oleh kerang. Nah, jadi mudah kan seperti itu ya. Kalian jika punya kerang atau pergi ke pantai dan menemukan kerang, nah yang serupa, ini kan dari pantai selain pasir ya, bisa
membuat bingkai sendiri seperti ini ya. Nanti bisa dilanjutkan sampai selesai jika mempunyai bahan-bahan ini di rumah. Terima kasih. Kemudian kita juga akan membuat karya kreasi kartu ulang tahun dari bahan alam atau kartu ucapan. Seperti pada contohnya itu misalnya selamat ulang tahun Ibu, ada apabiranya ada emoticon love ya. Nah, ini kartu ini dihias dengan menggunakan bahan alam. Apa? Benar, tadi sudah kerak, sudah pasir. Ini menggunakan biji-bijian. Bisa dari biji kedelai, bisa biji kacang hijau, bisa biji kacang merah atau biji-bijian lain yang ada di rumah. Pertama, kalian menyiapkan kertasnya dulu. Setelah menyiapkan kertas, kalian membuat pola. Pola apa tahu? Pola tulisannya. Ini kan ada tulisannya selamat ulang tahun. Nah, kamu bikin dulu. Terus pinggirannya juga bisa kamu garis dulu tepinya. Setelah itu, tulisan tersebut kamu beri lem, kamu tempelkan biji-bijian. Nah, sediakan alat dan bahan seperti biji saga. Biji saga itu yang warnanya merah ya. Jika tidak ada biji saga bisa yang lain, kertas karton. Jika tidak ada kertas HVS bisa kertas karton. Kemudian pola, tempelkan biji lalu dikeringkan. Jadi memang seharusnya kalau biji-bijian sebelum digunakan kalian keringkan terlebih dahulu ya sayang, karena kalau biji-bijian yang basah itu lama-lama nanti keluar kutu atau serangga. Biasanya kalau membuat kolase agar tidak keluar kutu setelah dijemur, nanti dipilok warna bening itu biasanya nanti seperti itu, tidak akan keluar kutunya. Perhatikan video berikut ya sayang untuk membuat kartu ucapan dari bahan alam. Sekarang kita akan membuat karya hiasan kartu ucapan dari bahan alam. Apa saja yang kita butuhkan untuk membuat kartu ucapan misalnya seperti ini. Selamat ulang tahun Bunda. Ustazah menggunakan bahan alam biji-bijian. Bahan dan alatnya apa yang kita butuhkan? Pertama, kita membutuhkan kertas karton. Atau kertas putih seperti ini juga tidak apa-apa kalau tidak ada. Atau kardus bekas yang belakangnya bisa kalian gunakan, itu juga tidak apa-apa. Kemudian kalian menggunakan penggaris alatnya. Untuk apa? Membuat garis tepi seperti ini bisa. Kemudian pensil atau spidol untuk membuat pola ucapannya. Kemudian penghapus jika salah bisa pola ya, kalau kamu menggunakan pensil bisa digunakan untuk menghapus. Kemudian bahan alam Ustazah menggunakan biji kacang tolo sama biji kedelai hitam. Kemudian bahan buatan lainnya saja tadi selain kertas atau karton Ustazah menggunakan lem. Nah, pertama buat garis tepi terlebih dahulu menggunakan pensil. Ini garis tepi ya, serta penggaris. Mudah kan? Kemudian langkah kedua kalian membuat tulisan. Nah, kebetulan Ustazah sudah membuat tulisannya. Selamat ulang tahun Bunda atau selamat ulang tahun Ayah boleh. Ustazah kasih emoticon seperti ini. Menggunakan pensil ya. Sesudah selesai pola tulisannya, kamu ambil lem sayang. Ambil lem, kemudian seperti ini kan sudah ada. Nah, Ustazah beri contoh. Kamu ikuti garisnya. Nah, seperti ini. Ikuti garisnya saja, ambil biji-bijiannya. Kemudian oke. Nah, seperti ini. Terus ini juga sama. Bijinya tidak harus kedelai hitam ya, boleh apapun. Yang penting bahan alam, karena memang ini pelajarannya tentang bahan alam. Terus pokoknya hingga menutupi semua hurufnya. Kemudian sama emoticonnya juga. Kamu beri lem.
Kalau ini seperti kolase biji-bijian ya. Kalau kolase membuat seperti ini memang harus sabar dan satu persatu agar hasilnya terlihat rapi. Oke. Terus penuhi hingga tulisannya seperti ini. Wah. Nanti tugasmu di rumah adalah membuat kartu ucapan seperti ini. Tulisannya tidak harus sama, emotikonnya tidak harus sama, bahan alamnya juga tidak harus sama. Gunakan bahan alam yang tersedia di rumah ya. Apapun terserah bahan alamnya yang tersedia di rumah. Bisa bahan alam sudah saya terangkan, bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan atau dari biji-bijian. Setelah itu dikumpulkan. Kalau kalian belum sempat memfotonya ketika ini kan pelajarannya hari Jumat, belum jadi boleh minggu depan ketika kalian masuk ke sekolah dibawa. Masuknya hari Senin ya dibawa hari Senin, nanti diserahkan ke Usdwi atau Uskedis. Nah, oke, untuk dinilai. Selamat mencoba ya anak-anak. Mudah kan? Tidak harus sama nggih tulisannya, ucapannya boleh bebas terserah untuk ayah bundamu boleh, adik atau kakak juga boleh. Terima kasih. Selanjutnya ada aktivitas siswa, yaitu kalian mempraktekkan membuat kartu ucapan. Tidak harus selamat ulang tahun, tulisannya bebas, misalnya aku sayang ayah dan bunda boleh. Yang penting kartu ucapan. Biasanya boleh dari biji-bijian, boleh dari tulisannya itu dihias menggunakan daun kering boleh. Nah, setelah selesai kalian bisa fotokan kartu tersebut kepada PA. Boleh seperti ini saja, boleh dari bijian-bijian boleh sayang seperti ini boleh. Atau kalian punya ide lain bersama ayah dan bunda, mengerjakannya dibantu bersama ayah dan bunda boleh. Jika sudah selesai perlihatkan kepada PA kalian. Berikutnya kalian mengerjakan soal pengayaan nomor 1 hingga nomor 5 dalam pilihan ganda. Demikian pelajaran Ustazah kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.